Ibu, ada Bu. Lagi bersih-bersih ya, Bu? Sini Bu, mampir dulu Bu. Lagi bersih-bersih ya, Bu? Iya Bu, lagi bersih-bersih. Oh, Dari mana Bu tadi Bu? itu saya lagi dari Poskesdes. Tadi sebentar mampir. Ngomong-ngomong itu usia kehamilannya udah berapa minggu, Bu? Udah 28 minggu Bu. Oh, nggak terasa ya, udah besar aja. Iya Bu. Ibu, saya mau bertanya Bu. Iya, gimana? Saya bingung Bu, mau lahirannya bisa nggak ya di rumah atau perlu ke rumah sakit Bu? Oh, kebetulan ini saya bawa kartu screening. Ini kartu Puji Rohayati, kartu skor. Ini untuk mendeteksi atau men-screening apakah ibu kehamilannya beresiko atau enggak. Oh gitu ya Bu. Boleh dijelasin nggak Bu? Boleh, boleh. Silakan masuk dulu Bu. Iya, iya, iya. Jadi ini tuh kartu KSPR, kartu skor Puji Rohayati. Bergunanya untuk mendeteksi dini resiko tinggi saat ibu mau bersalin nanti, bisa mencegahnya juga. Jadi untuk kartu ini memudahkan ibu, misalnya seandainya ada resiko ya, bisa mencegah terjadinya resiko komplikasi. Oh begitu ya Bu. Iya, kartu ini juga bisa untuk menentukan ibu mau bersalin di mana, Bu. Misalnya ibu mau bersalin di bidan, di dokter, atau di puskesmas, dengan bidan, dengan dokter, atau tenaga kesehatan ibu dengan mudah, tergantung dengan resiko kehamilan ibu. Oh begitu ya Bu. Iya. Cara pengisiannya itu bagaimana ya Bu? Nah, begini Bu, cara pengisiannya tuh Kartu screening atau kartu deteksi dini untuk ibu hamil yang bernama KSPR, yaitu kartu skor Puji Rohayati. Kartu ini digunakan untuk menemukan faktor risiko pada ibu hamil serta untuk mencegah komplikasi pada saat persalinan. Pada bagian atas berisikan identitas, yaitu nama, yang di sini kita isi dengan nama Nyonya Susi. Usia ibu mengatakan berusia 25 tahun. Kemudian hamil, ini ibu mengatakan hamil ke-1 atau pertama. Hari terakhir ibu mengatakan pada tanggal 16 Agustus 2021. Perkiraan persalinan yaitu tanggal 23 bulan Mei 2022. Pendidikan terakhir ibu mengatakan SMA. Dan pendidikan terakhir suami ibu mengatakan S1. Kemudian pekerjaan ibu mengatakan sebagai ibu rumah tangga. Dan pekerjaan suami ibu mengatakan sebagai guru. Kemudian di bawahnya terdapat tabel. Pada tabel ada 3 kelompok faktor risiko. Ada masalah atau faktor risiko, ada skornya, dan ada tribulan atau trimester saat dilakukan screening. Pada tabel yang berwarna merah muda dan kuning skornya 4, dan tabel yang berwarna merah skornya 8. Skor awal pada ibu hamil yaitu 2. Jadi, setiap ibu yang hamil sudah memiliki skor 2. Pada ibu Susi, kita isikan skor 2 pada kolom skor awal ibu hamil dan diletakkan pada trimester ketiga yang awal. Kemudian, pada tabel yang berwarna merah muda ada 7 terlalu. Yang pertama, terlalu muda hamil, yaitu usia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun. Yang kedua, terlalu lambat hamil anak pertama, yaitu ibu yang usia perkawinannya sudah 4 tahun atau lebih dari 4 tahun, namun baru mau hamil atau baru dikaruniai anak. Kemudian terlalu tua hamil anak pertama, yaitu usia saat hamilnya 35 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, terlalu cepat hamil lagi, yaitu misalnya ibu ingin mempunyai anak kedua, jarak lahirnya kurang dari 2 tahun. Yang keempat, terlalu lama hamil lagi, yaitu ibu yang ingin mempunyai anak lagi dengan jarak antara anak pertamanya 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Yang kelima, terlalu banyak anak, yaitu memiliki 4 anak atau lebih dari 4. Yang keenam, terlalu tua, yaitu ibu yang hamil pada usia 35 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang ketujuh, terlalu pendek, yaitu ibu hamil dengan tinggi badan 145 cm atau kurang dari 145 cm. Faktor resiko 1-7 tersebut termasuk memiliki skor 4. Di sini, Ibu Susi tidak memiliki faktor resiko 7 terlalu. Kemudian ada 3 pernah, yaitu pernah gagal kehamilan,
pernah melahirkan dengan tarikan tang atau vakum, uri dirogoh, diberi infus atau transfusi. 2 pernah tersebut skornya 4. Untuk pernah operasi sesar skornya 8. Pada 3 pernah tersebut, Ibu Susi tidak memiliki faktor resiko 3 pernah. Kemudian untuk faktor resiko kedua, yaitu penyakit pada ibu hamil. Apakah ibu memiliki penyakit kurang darah, malaria, TBC paru, payah jantung, kencing manis atau diabetes, atau penyakit menular seksual. Kemudian, apakah ada bengkak pada muka atau tungkai, serta apakah tekanan darah ibu tinggi? Kemudian, apakah ibu memiliki riwayat hamil kembar atau lebih? Kemudian yang ke-14, apakah ibu memiliki riwayat hamil kembar dengan air atau hidramnion atau air ketuban yang berlebih? Yang ke-15, apakah ibu memiliki riwayat bayi mati dalam kandungan, yaitu seperti abortus? Yang ke-16, kehamilan ibu lebih bulan, yaitu usia kehamilan lebih dari 42 minggu. 17, ibu hamil yang memiliki riwayat janin letak sungsang. Yang ke-18, ibu hamil yang memiliki riwayat janin letak lintang. Dari poin 11 sampai 16 memiliki skor 4, dan poin 17 dan 18 dengan skor 8. Dari poin 11 sampai 18, Ibu Susi tidak memiliki faktor resiko tersebut. Kemudian kelompok faktor resiko ketiga, yaitu perdarahan dalam kehamilan ini dan preeklamsia berat atau kejang-kejang yang skornya masing-masing 8. Dari poin 19 dan 20, Ibu Susi tidak memiliki faktor resiko tersebut. Dari screening yang telah kita lakukan dari poin 1 sampai 20, kemudian kita jumlahkan skor yang dimiliki ibu. Di sini Ibu Susi memiliki skor 2. Kemudian di bawahnya terdapat tabel. Setelah kita deteksi faktor resiko dan kita jumlahkan skornya, kemudian kita lakukan penyuluhan sesuai skor yang dimiliki ibu. Pada tabel, ibu hamil dengan jumlah skor 2 termasuk kelompok kehamilan resiko rendah. Perawatannya dengan bidan, tidak perlu dilakukan rujukan, tempat bersalin bisa dilakukan di rumah atau di polindes, penolong saat persalinan yaitu bidan. Untuk ibu hamil dengan jumlah skor 6-10, itu termasuk kelompok kehamilan resiko tinggi. Perawatannya bisa dengan bidan atau dengan dokter. Rujukan bisa dilakukan di praktik klinik bidan, tempat persalinannya bisa dilakukan di praktik bidan atau di rumah sakit. Penolongnya harus dilakukan oleh bidan atau oleh dokter. Untuk ibu hamil dengan jumlah skor lebih dari 12, itu termasuk kelompok kehamilan resiko sangat tinggi. Perawatannya harus dengan dokter, rujukan harus dilakukan di rumah sakit, tempat persalinannya harus dilakukan di rumah sakit, penolongnya harus dilakukan oleh dokter. Untuk tabel rujukan ada RDB, yaitu rujukan dini berencana, ada RDR, yaitu rujukan dalam rahim, dan RTW, yaitu rujukan tepat waktu. Karena Ibu Susi memiliki jumlah skor 2, maka Ibu Susi termasuk kelompok kehamilan resiko rendah, perawatannya dengan bidan, tidak perlu dilakukan rujukan, tempat persalinannya bisa dilakukan di rumah atau praktek mandiri bidan, penolong saat persalinan yaitu dilakukan oleh bidan. Pada lembar di sebelahnya, yaitu ada riwayat persalinan dan juga riwayat masa nifas. Ada tanggal persalinannya, yaitu kapan, kemudian di bawahnya ada riwayat rujukan. Rujukannya dari siapa, dan kemana rujukan tujuannya. Kemudian ada keterangan rujukannya. Setelah itu ada riwayat gawat darurat sesuai dengan kelompok faktor resikonya. Ada riwayat tempat persalinannya dilakukan di mana, ditolong siapa, dan bagaimana persalinannya. Apakah normal atau operasi sesar. Kemudian ada pula riwayat setelah persalinan. Apakah ibunya hidup atau meninggal, dengan disertai penyebab kematiannya. Kemudian ada riwayat bayinya, serta ada riwayat masa nifas dan riwayat KB. Nah, begitu Bu. Wah, mempermudah sekali ya Bu. Iya benar. Ini juga untuk hasil ibu, hasilnya juga bagus banget. Ibu bisa melahirkan di mana saja ini. Mau di rumah, di tempat fasilitas kesehatan, atau di dokter juga bisa. Nah, alhamdulillah ya Bu kalau gitu. Iya, ini ada lagi Bu versi Androidnya. Untuk versi Android, Ibu boleh buka di Play Store. Caranya, kita download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Kemudian kita klik di pencarian, kita ketikkan deteksi faktor resiko ibu hamil. Maka akan muncul aplikasinya, kita pilih yang ini, kemudian kita klik install. Kemudian kita tunggu.
Setelah itu, aplikasinya akan muncul di layar handphone kita. Kemudian kita klik aplikasinya. Pada aplikasinya terdapat identitas yang harus diisi, yaitu nama, tanggal lahir, haid terakhir kapan, tinggi badan ibu, pendidikan terakhir, pekerjaan ibu, serta alamat rumah ibu. Pada tampilannya bisa kita atur sesuai yang kita mau. Kemudian kita isi bagian nama, yaitu Nyonya Susi. Kemudian kita atur tanggal lahir ibu, yaitu pada tahun 1995, tanggal 24 Maret. Haid terakhirnya yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 2021. Tinggi badan ibu yaitu 150 cm. Pendidikan terakhir ibu yaitu SMA. Pekerjaan ibu yaitu sebagai ibu rumah tangga. Alamat rumahnya yaitu di Jalan Depati Bahrin, Desa Kima. Kemudian kita simpan datanya. Jika ada data yang kurang tepat, bisa klik konfigurasi dan perbaiki data yang salah. Lanjut, klik mulai screening. Maka akan muncul tabel masalah atau faktor resiko. Sama ya pada tabel KSPR tadi. Jika ibu hamil memiliki faktor resiko pada tabel, maka tinggal kita klik atau checklist pada masalah atau faktor resikonya. Karena ibu Susi tidak memiliki faktor resiko, maka kita langsung kalkulasikan. Kita klik dan hasilnya akan keluar. Nah, seperti itu Bu. Untuk hasilnya ini di versi Android maupun versi kartu ini sama aja kan? Nah, Iya sama Bu. jadi ibu mau gunain Android maupun versi kartu itu sama aja. Terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Semoga saya nanti lahirannya bisa normal dan selamat ya Bu. Amin. Semoga ibu dan bayinya lahir selamat ya Bu. Amin. Ya udah Bu, saya mau pamit sekalian ya Bu. Mau masak untuk anak dan suami saya. Baik Bu, mari saya antar Bu. Iya Bu. Siap. Pamit dulu ya Bu. Ya hati-hati di jalan ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam. Ini Bu Bidan, hasil screening 1 bulan ya Sakina. Ya, terima kasih ya. Ya Bu, ini ada beberapa ibu-ibu yang perlu penanganan khusus seperti Ibu Ica dan Ibu Lala. Terus ada juga ibu-ibu yang boleh melahirkan di rumah. Oke, nanti kita siapkan kebutuhan untuk ibu yang memerlukan penanganan dokter ya. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Pamit dulu ya Bu. Ya, silakan. Ya.